Meluncur ke TKP. Siap, 86. Untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, kami dari Satlantas Polres Kota Bengkulu melaksanakan patroli hunting di seputaran wilayah hukum Polres Kota Bengkulu. Pada saat di Jalan Ayani, kami mendapati seorang laki-laki yang mengendarai kendaraan roda 2 tidak menggunakan helm. Pak, Bapak kenapa nggak pakai helm? Saya kan dari mau fotokopi, Ah. mau balik ke rumah. Nah, Bapak tahu nggak ini jalan apa? Tahu. Tahu kan? Ini jalannya jalan protokol, Pak ya. Jadi yang namanya jalan protokol atau kawasan tertib berlalu lintas itu harus menggunakan helm. Kita juga mengakuin juga kesalahannya, Pak. Ya, sekarang saya tanya Pak, Bapak punya surat-suratnya bawa? Ada, Pak. SIM-nya ada? Sebenarnya surat-surat pengendara ini lengkap, namun sangat disayangkan malah tidak peduli pada keselamatan dirinya sendiri. Nah, jadi seperti ini Pak ya. Jadi jangan ukur jarak, pikirkan keselamatan Bapak sendiri walaupun dekat. Nanti kan kalau Bapak di sana tadi nikum ke sini, kalau Bapak terjadi kecelakaan gimana? Nah, jadi Bapak saya tilang ya dan Bapak mengikuti sidang. Nggak bisa di ini aja, Pak. Karena dekat kan kita juga mau pulang nih, Pak. Gimana Pak? Kita mau ditilang benar, Pak. Nggak mau Bapak ditilang. Karena kan kita kan nggak ini kan nggak buat salah kan, cuma nunggak helm. Kok ditilang, Pak? Kok ditilang? Lah, Bapak nggak menyadari. Kata tadi Bapak tahu kesalahan Bapak. Pakai helm. Karena kan sini kan bukannya jalur lampu merah gitu loh. Nah, bukan masalah jalur lampu merahnya, Bapak. Kan tadi saya udah bilang, ini jalan protokol, Pak. Kawasan tertib berlalu lintas. Bukan berarti rumahnya sudah dekat, pengendara ini tidak kami tilang. Kami tetap menilangnya agar tidak mengulangi pelanggarannya lagi. Pada saat kami melanjutkan patroli kembali, lagi-lagi kami menemukan pelanggaran yang sama. Nah, selamat siang, Mbak. Tahu diberhentikan sama kami karena apa? Tahu. Kenapa nggak pakai helm? Makan bentar di situ, Pak. Mbak anggap itu dekat kan? Bentar. Allah, ada Pak Yudis ya. Kenapa? Ada. Kenapa? Ada bos. Ada bos. Iya, Pak. Terus kenapa? Malu nggak? Malu? Kalau di sini aja biar nggak kelihatan. Nggak, sini. Mbaknya makanya nggak kemajuan biar jangan kelihatan ini. Ah, jadi kenapa Mbak malu jadinya? Iya, iya, iya. Ah, malu kan sama bosnya nggak pakai helm ditangkap polisi dekat kantor pula. Mungkin pengendara ini baru pertama kali ditilang sehingga merasa malu. Apalagi pada saat itu bosnya melihat. Ah, kalau jalan protokol itu apa yang diwajibkan oleh pengendara? Kita pakai helm, terus tanya surat-surat. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak surat-suratnya? Ada, tinggal di kantor. Nah, tinggal di kantor. Semuanya? Sama STNK. SIM sama STNK. Kenapa ditinggalin? Ya, soalnya ini tadi teman kita lupa mau ngambil dokumennya. Nah, itu satu lagi ya Mbak ya. Yang pertama, kalau setiap berkendara itu SIM sama STNK harus dibawa semua. Ya, harus melekat atau taruh di dompet gimana. Jadi kalau ada pelanggaran seperti ini kita jelas ada surat-suratnya. Kalau seperti ini STNK-nya tinggal. Entah motor siapa. Indikasi, Pak. Nah, indikasinya seperti itu. Salah satu orang itu kami minta untuk mengambil surat kendaraannya di kantor. Nah, sekarang gini, Mbak punya keluarga nih, ya. Kalau Mbak terjadi kecelakaan, gimana perasaan orang tuanya dan keluarganya atau keluarganya? Sedih, Pak. Sedih. Jadi kita jangan memikirkan ego kita sendiri, kita pikirkan keluarga juga di rumah, seperti itu. Ya. Paham ya, Pak. Nah, jadi sekarang gimana perasaan Mbak setelah terjadi seperti ini? Pertama malu. Hah? Juga merasa bersalah ya. Nah, setelah kejadian seperti ini, apa tindakan selanjutnya yang Mbak bakal kerjakan? Yang pastinya harus ini lagi ya, maksudnya pakai helm, surat-suratnya dibawa. Surat-suratnya bawa. Temennya tadi emang nggak punya helm atau gimana? Punya, Mbak. Terus kok nggak bisa keluar nggak pakai helm? Ya mungkin karena deket sini. Kejadian ini bisa dijadikan pembelajaran, bukan hanya karena malu ditilang, tapi mereka juga harus sadar untuk tertib berkendara demi keselamatannya. Ya. Nah, Mbak temannya. Iya. Nah, yang nggak pakai helm tadi siapa? Mbak apa? Nah,
Mbak, sekarang begini Mbak. Sini Mbak, nggak usah jauh-jauh, sini. Ah. Mbak, iya kenapa muter-muter? Nggak, sekarang begini Mbak. Mbak keluar dari sini tabrak orang Mbak yang nggak pakai helm, Mbak ini yang pakai helm, Mbak ini selamat, Mbak nggak selamat. Gimana coba? Keselamatan orang yang diboncengnya ini merupakan tanggung jawab si pengendara. Jadi jangan cuma memperdulikan keselamatannya sendiri. Tindakan dari kami yaitu berupa tilang. Tanda tangan dulu di sini. Kenapa Mbak? Aus. Panas. Akhirnya setelah kami memberikan tilang, kami melanjutkan patroli kembali. Ketika kami melintas di jalan Tanah Patah, kami melihat pelanggaran lalu lintas yang sangat berbahaya. Ibu, sini, turun dulu. Ibu turun dulu. Seorang ibu memboncengkan anaknya melawan arus lalu lintas. Ibu dari mana mau ke mana? Dari Tebeng mau ke Lewat mana tadi? Lewat mana? lewat pinggiran jalan. Pinggiran jalan ini. Ibu tahu nggak diberhentiin karena apa? Buka dulu helmnya. Salah jalur. Bukan salah jalur, Ibu melawan arus. Ibu paham nggak kesalahannya? Karena ini kan jalannya udah jelas Ibu. Dari arah Skip menuju arah Padang Harapan. Ya, dan Ibu malah melawan arus dari arah Jalan Gunung Bungku menuju sampai depan Polsek. Kenapa Ibu ngelawan arus? Sedangkan tahu ini salah. Apa? Cepat lewat pembatasan. Di daerah sini kami sering menemukan pengendara yang melawan arus karena rata-rata mereka tidak mau memutar balik agak jauh. Nah, sekarang saya tanya Ibu ya, ini siapa? Anak Ibu. Iya. Nah, kalau Ibu terjadi kecelakaan tadi ditabrak dari arah sebelah sana, ya, bukannya saya nyumpain enggak ya? Mohon maaf, bukannya saya nyumpain enggak. Ditabraklah di sana, Ibu nggak kasihan sama anak Ibu? Nah, Ibu sebagai orang tua seharusnya lebih berpikir. Ibu bawa anak kecil, ya, dan nggak dipakein helm juga, dan Ibu melawan arus. Kalau terjadi sesuatu pada anaknya, Ibu ini juga yang pasti akan menyesal. Masih sekolah, Dek? Adanya masih sekolah. Nah, sekarang saya tanya, surat-surat Ibu ada? Di rumah Pak tinggal. Nah, udah banyak sekali pelanggaran yang Ibu lakukan. Saya tanya, Ibu punya SIM nggak? Kenapa nggak punya SIM? Belum aja Pak. Bikin SIM. Soalnya saya SIM kerja. Nah, Ibu Mengantar orderan. iya, Ibu mengantar orderan pakai apa? Pakai motor kan? Pakai motor. Nah, kalau orang pakai motor ataupun pakai kendaraan yang lainnya, itu wajib memiliki apa Ibu? Surat-suratnya. SIM kan? Nah, kalau Ibu nggak ada SIM, berarti Ibu tidak boleh mengemudi. Ya, pantasan aja Ibu nggak ngerti itu masalah arus lalu lintas ini. Membuat SIM itu tidak memakan waktu yang lama, tinggal ada kemauan atau tidak dari pengendara ini. Jadi mohon maaf, untuk saat ini ya kami bakal kasih tindakan ke Ibu, yaitu berupa tilang. Dan yang untuk sementara ini yang kami tahan itu motornya ya. Pak, kami nak orderan Pak. Gimana Pak? Gimana? Kami mengantar orderan dulu Pak. Udah ditunggu. Ya itu kan resiko Ibu. Ibu lebih mementingkan orderan Ibu ataupun anak Ibu, keselamatan Ibu. Sedangkan Ibu mau ngantar orderan tapi surat-surat Ibu nggak bawa. Karena kami mau ngantar orderan udah ditunggu. Nah itulah, Ibu nggak memikirkan Bu, Ibu cuma memikirkan orderan Ibu. Karena ingin cepat tadi, Ibu ngambillah arah sini. Kalau Ibu terjadi kecelakaan, apa ya orderan Ibu bisa sampai ke tujuannya? Tidak lah Pak. Hah? Iya Pak. Kali ini aja lah Pak. Maafin aja Pak. Gimana Ibu? Kali ini aja Pak. Gimana Ya, saya mau Pak. Bu, seperti ini ya. Kalau untuk memaafkan, kami maafkan untuk diri kami Bu. Cuma untuk kedinasan kami tidak bisa untuk memaafkan Ibu itu. Karena apa? Ibu udah melawan arus, ini pelanggaran yang sangat jelas Ibu. Jauh Bu. Jauh. Nah, dari sana itu cukup jauh. Emang nggak bisa Ibu mutar lewat sana? Karena ada penggalan jalan lagi di sebelah sana. Lebih baik memutar agak jauh daripada melawan arus yang berisiko kecelakaan. Biar ada efek jerah untuk Ibu. Dan sekarang surat-surat Ibu nggak ada, otomatis kendaraannya dulu. Ibu bisa naik kendaraan umum. Kan angkutan umum di sini kan udah banyak sekarang. Kalau SNK-nya nggak, ada di rumah tapi. nah ada nggak bisa nggak diantarkan SNK-nya ke sini? Pas suaminya, adiknya. Nggak ada
Ya kalau nggak ada ya otomatis motornya dulu yang kami tahan. KTP juga nggak bawa ibu. KTP di rumah pokoknya SIM STNK sama KTP itu satu tapi nggak di rumah. Bu, jadi gini, KTP ibu tinggal, SIM ibu tinggal, STNK ibu tinggal ya. Nah, kalau ibu kecelakaan tadi di sini, kami untuk mengenali identitas ibu dari mana coba? Kami mau nemui keluarga ibu, menghubungi mau cari tahu keluarganya, tempat tinggalnya, dari mana coba? Kami bukannya tidak kasihan sama ibu ini, tapi jika tidak kami tindak, kami yakin ibu ini akan mengulangi pelanggarannya. Memasuki Jalan Padang Jati, lagi-lagi kami menemukan pelanggaran pengendara motor yang memboncengkan penumpang tanpa dilengkapi helm. Dek, nanti dulu nelponnya. Sekarang Om tanya, tahu adek diberhentiinnya kenapa? Nggak pakai helm ya? Ya, ini siapanya? Ini ponaan. Ponaan, sepupu. Orang tua adek di mana? Dinas di Polisi. Iya. Jadi seperti ini, ya dek ya. Adek tahu kalau orang tuanya polisi harus menggunakan helm, ya? Ya, bisa? Paham? Nah, jadi helmnya tetap dipakai, harus dipakai. Kan ada sekarang helm yang kecil itu kan ada kan? Untuk anak-anak. Nah, itu lebih aman. Ya, kalau terjadi sesuatu ada di sana tadi di lampu merah kecelakaan, kayak gimana? Rata-rata pelanggar yang kami temui tahu akan pelanggarannya, tapi kok mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut. Ini rencananya mau kemana? Mau pulang. Pulangnya ke kampung. Kampung? Malabro. Nah, jauh lagi dari SD sana kan tadi kan? Iya. Nah, kalau terjadi kecelakaan di sana tadi nggak nyampe ke rumah, malah nyampe ke rumah sakit. Sedangkan orang tuanya lagi dinas. Ya, nah kasihan nggak sama orang tuanya? Iya. Ya. Dia marah sama mbaknya, kenapa nggak dipakein helm? Jelas. Nah, lain kali ya, Kak, aku nggak mau kalau nggak pakai helm, harus pakai helm. Gitu, nanti diberhentiin lagi sama Pak Polisi yang lain. Sini, sama Om sini. Sini, nanti adek cita-citanya mau jadi apa? Hah? Yang keras apa? Jadi polwan. Nah, jadi kalau adek mau jadi polwan, dari sekarang harus belajar, ya. Mulai dari hal yang terkecil, seperti tata tertib, berlalu lintas, peraturan, ya. Ketika diberi tanggung jawab untuk menjemput adiknya, pengendara ini juga harus bertanggung jawab kepada keselamatan adiknya tersebut. Surat-suratnya ada nggak? Enggak. Nah, motornya motor bungsu. SIM-mu ada? SIM ada, tapi lupa. Umurmu berapa? 17. Kenapa lupa dibawa? Tadi tuh cepet aja, bungsu telepon suruh jemput gitu. Ya seharusnya kita harus tidak berkendara. Sebelum mengendarai kendaraan itu kita harus perhatikan dulu. Jangan asal cepat-cepat aja. Kita perhatikan SIM. Yang kedua helmnya. Oh, saya mau jemput adik saya. Biar ada efek jerah buat adik ya. Kita tindak aja ya. Oh, tindakannya kita tilang. Karena tidak membawa surat-surat kendaraan, akhirnya motor anak ini kami amankan. Dan mereka kami persilakan untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum.